Percaya diri itu adalah sesuatu yang bisa memberikan perbedaan besar di dalam kehidupan ini. Ketika dua orang memiliki kemampuan yang sama, telah melakukan waktu latihan yang sama, telah bertanding dengan jumlah yang sama, maka apa yang akan kemudian membedakan penampilan dari kedua orang ini adalah pada sejauh mana level confidence yang dia miliki, kepercayaan diri yang dia miliki. Orang-orang yang punya kemampuan dalam melakukan sebuah aktivitas, ketika dia tidak memiliki kepercayaan diri, maka apapun itu tidak akan kemudian bisa memberikan hasil yang maksimal. Namun sebaliknya, jika kemampuan yang dia punya didukung, ditopang oleh kepercayaan diri yang tinggi, maka saat tampil, saat perform, dia akan bisa memberikan sebuah penampilan yang terbaik. Nah, apa yang membentuk sebuah kepercayaan diri? Ya. Atau bagaimana kepercayaan diri terbentuk? Percaya diri itu merupakan proyeksi dari seberapa besar penghargaan diri kita terhadap kita, ya. Jadi seberapa kita menghargai diri kita, meyakini diri kita, maka itu akan menjadi penentu seberapa besar kepercayaan diri yang kita miliki. Pada setiap orang itu terdapat 3 aspek yang kemudian menjadi bagian dari pembentukan konsep dirinya. Ya, jadi ada 3 aspek yang menjadi pembentuk konsep diri dalam diri seseorang. Yang pertama yaitu adalah citra diri. Ya, citra diri. Apa itu citra diri? Citra diri itu adalah cara seseorang melihat dirinya. Bagaimana dia berkomunikasi terhadap sosok bayangan yang muncul di hadapannya ketika dia sedang bercermin. Contohnya misalnya seperti ini ya. Anda sedang bercermin dan kemudian di depan cermin itu muncul sosok bayangan Anda. Maka kalimat apa yang Anda lontarkan kepada sosok tersebut? Apa penilaian Anda terhadap sosok tersebut? Itulah citra diri. Kita melihat diri kita seperti apa? Apakah sebagai pribadi yang unik, pribadi yang luar biasa, pribadi yang penuh potensi, pribadi yang menyenangkan, atau justru sebaliknya, pribadi yang menyebalkan, pribadi yang kita benci, kita tidak sukai, pribadi yang mungkin membuat kita merasa tidak nyaman, tidak merasa aman, maka itulah yang kemudian menjadi citra diri kita. Nah, yang kedua, dalam konsep diri, ada yang disebut dengan diri ideal. Nah, diri ideal itu adalah sosok diri kita yang kita inginkan. Nah, dia bisa jadi misalnya dalam bentuk misalnya sosok idola, teladan, atau sosok apapun yang kemudian Anda ingin menjadi seperti itu. Nah, ini bisa macam-macam. Contoh kalau misalnya Anda mengidolakan seseorang, maka ketika Anda mengidolakan seseorang, itu adalah representasi dari diri ideal Anda. Kenapa? Karena sesungguhnya Anda ingin bisa seperti dia gitu. Ya. Contoh misalnya Anda mengidolakan Pak Habibie misalnya. Maka ya bisa dikatakan Habibie adalah
representasi ya, perwujudan dari diri ideal Anda. Anda ingin bisa punya prestasi, bisa punya kemampuan, bisa punya manfaat seperti seorang Habibie. Atau misalnya Anda pengen misalnya mengidolakan seorang artis, misalnya Agnes Monica misalnya. Maka Agnes Monica adalah diri ideal Anda, walaupun misalnya tidak secara utuh gitu, karena seringkali dalam konteks diri ideal kita punya kombinasi-kombinasi. Nah, siapapun atau dalam bentuk apapun diri ideal Anda, itu akan sangat mempengaruhi konsep diri Anda. Kenapa? Karena nanti kita akan bahas tentang aspek ketiga di dalam konsep diri, yaitu harga diri. Ya, harga diri. Jadi, ketika ya, citra diri Anda dan diri ideal Anda itu selaras, maka ini akan berdampak pada tingginya harga diri Anda. Kenapa? Karena Anda melihat diri Anda mendekati sesuai dengan diri ideal Anda. Gitu. Ya, sampai di sini ya, dipahami? Ya. Saat citra diri kita misalnya, oke, kita merasa senang, bangga dengan diri kita. Kemudian diri ideal kita adalah misalnya sosok yang kita senang dan bangga dengannya. Maka ini akan meningkatkan harga diri kita gitu. Ya, mungkin contoh konkretnya adalah misalnya kita kembali, oke, kita mengidolakan seorang Habibie misalnya. Maka ketika kita bercermin, kita melihat diri kita punya banyak kesamaan dengan sosok Habibie. Kita melihat bahwa, oke, idola saya adalah Pak Habibie. Beliau dalam kesehariannya adalah seorang pembelajar, misalnya. Saya pun adalah seorang pembelajar. Maka, antara saya dan Habibie itu adalah individu yang memiliki banyak kesamaan. Maka, ketika itu terjadi, ini akan membuat apa? Anda memiliki perasaan yang nyaman dengan diri Anda, harga diri Anda meningkat. Tapi sebaliknya kalau misalnya yang terjadi adalah antara harga diri, antara citra diri dan diri ideal itu tidak selaras, complang, berjauhan, maka ini pengaruhnya adalah membuat kita memiliki harga diri yang rendah. Harga diri kita rendah. Di satu sisi kita memiliki diri ideal yang kita inginkan, tapi di sisi lain kita merasa tidak nyaman dengan diri kita. Kita tidak suka dengan diri kita. Kita tidak bahagia dengan diri kita. Nah, ketika itu terjadi, harga diri kita menjadi rendah. Nah, kombinasi harga diri dalam diri kita akan punya dampak pada kepercayaan diri. Semakin tinggi harga diri kita, penghargaan kita terhadap diri sendiri, maka akan semakin membantu untuk meningkatkan kepercayaan diri. Tapi kalau kemudian penghargaan kita terhadap diri sendiri rendah, maka ini yang akan kemudian membuat kepercayaan diri kita menjadi rendah. Nah, sehingga apa tipsnya untuk Anda praktekkan agar bisa kemudian memiliki sebuah konsep diri yang tepat, yang kemudian bisa menunjang untuk Anda punya harga diri yang tinggi dan punya kepercayaan diri yang tinggi. Yang butuh Anda lakukan adalah siapapun tokoh idola Anda, diri ideal Anda, maka
lihatlah diri Anda secara positif. Milikilah citra diri yang positif. Ya. Lihatlah diri sebagai pribadi yang unik, pribadi yang luar biasa, pribadi yang spesial, pribadi yang istimewa. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang memiliki penampakan ya, memiliki wajah, memiliki postur tubuh, memiliki cara berpikir seperti Anda. Sehingga bangun citra diri yang positif. Saya istimewa, saya luar biasa, saya bahagia dengan diri saya. Nah, dengan citra diri yang positif yang terus kita tumbuhkan setiap hari, ditambah dengan terus menemukan apa saja kesamaan Anda dengan diri ideal Anda, maka ini akan menumbuhkan harga diri. Dan ketika harga diri Anda meningkat, dengan sendirinya kepercayaan diri pun akan ikut meningkat. Baik, itu tips kita pada video kali ini. Jika Anda merasa ini bermanfaat, silahkan segera praktekkan dan kita akan ketemu lagi di video lainnya. Bye-bye.